Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat datang di kelas Teologi Sistematika 3 yang diasuh oleh Ibu Erlina Warungu MTH. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Linia Gulet, jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 4, nomor induk mahasiswa 08022185. Pada saat ini kita masuk dalam pembahasan mengenai Kristologi, yang dimana Kristologi adalah cabang ilmu yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Kristologi ini juga berasal dari kata Kristos yang artinya Kristus dan Logos artinya kata-kata dan ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Kristologi ini yaitu mempelajari tentang siapakah Yesus Kristus itu dan mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Pembicaraan tentang Yesus Kristus merupakan suatu ajaran untuk mempercayai Yesus dan siapakah Tuhan dalam kehidupan mereka. Melalui pendekatan hermeneutika Alkitab ditemui sebuah bahwa Yesus adalah sebagai Mesias. Mesias sebagai Mesias dalam perjanjian baru dan Mesias dalam perjanjian lama. Mesias dalam perjanjian baru adalah berarti keluarga Daud, raja yang selalu berjaya digantikan sebagai Mesias dalam perjanjian baru, menjadi raja yang dibangkitkan dari kematian. Jadi kata Kristus ini memiliki arti yang sama dengan Mesias yang artinya telah diurapi atau yang sudah diurapi. Jadi melalui ajaran Kristen ini kelahiran Yesus sudah dinubuatkan semenjak zaman nabi-nabi pada saat itu. Jadi dari berbagai istilah tentang Kristus pada orang-orang pada masa awal Masehi sudah beragam. Jadi informasi lainnya Yesus disebut sebagai Mesias dari Israel, yaitu Mesias adalah Kristus, disebutkan Paulus sebanyak 270 kali. Jika kita melihat di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-27, dikatakan di sana bahwa engkau adalah Mesias anak Allah, dia datang ke dalam dunia. Jadi Marta mengatakan hal demikian karena dia telah mengenal siapakah Kristus itu dalam kehidupannya. Injil Yohanes ini juga dilihat sangat khusus dalam suatu pandangan Kristologi bahwa firman dan logos itu adalah Allah menjadi manusia dalam wujud sebagai Kristus. Di sini juga dijelaskan bahwa Kristus yang adalah Yesus itu sendiri atau Allah itu sendiri. Jadi, Yesus merupakan suatu pusat teologi dalam perjanjian baru. Jika kita dapat melihat dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 dikatakan di sana bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi dapat kita menyimpulkan bahwa Kristus itu rela menderita demi kita orang-orang yang sudah berdosa, demi menebus dosa-dosa kita sebagai umatnya manusia. Yesus pada zamannya dikenal sebagai orang Nazaret atau sebagai orang Yahudi yang melampaui hukum Taurat. Jadi dari ajaran-ajarannya itulah orang-orang dapat mengatakan bahwa pada zaman perjanjian baru hingga saat ini mempercayai Yesus sebagai Tuhan mereka. Pada abad yang kedua juga Kristologi ini belum dikenal atau enggak terlalu diperdebatkan, tetapi sudah terdapat pertanyaan-pertanyaan antologis tentang siapakah Yesus itu atau tentang ketuhanan Yesus. Jadi masyarakat waktu itu ingin sekali mengetahui siapakah Yesus sebenarnya dalam kaitannya dengan Allah. Jadi
Kemudian secara hakikat juga terdapat tokoh bernama Arius yang mengatakan bahwa Allah telah terdapat dan hanya ada satu. Allah tidak mungkin ada bersatu atau sehakikat dengan sesuatu yang terbatas. Menyebut Yesus juga Allah sama artinya menghujat Allah karena ilahi dan tak terbatas disatukan dengan yang jasmani dan terbatas. Kristologi ini juga sama artinya logos. Ini terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai 4 bahwa fungsi logos ada dua, yaitu kosmologis artinya sebagai penciptaan atau revelation, dan yang kedua soteriologi yang artinya penyelamat atau pewahyuan. Jika Yesus melakukan tindakan yang penuh kuasa atau suatu mukjizat, maka sebenarnya yang bertindak adalah Allah. Jika Yesus sengsara dan mengalami kematian, maka dia adalah manusia. Namun, hal ini bukanlah merupakan keesaan, melainkan keduaan, sebab hakikat mereka tidaklah sama. Yang sama antara Yesus dan Allah adalah kehendaknya, sebab mereka berkasih-kasihan atau memiliki belas kasihan. Maka untuk meredam semua perdebatan yang sudah sangat memuncak ini, diadakan konsili Kalsedon di seberang Konstantinopel dengan pertanyaan, yaitu Kristus bukan bertabiat satu, namun juga bukan bertabiat dua, melainkan ia bertabiat dua dalam satu oknum. Jadi kedua tabiat ini juga tidak bercampur dan tidak berubah, sehingga tidak berbagi dan tidak berpisah. Kita sudah membahas tadi, yaitu mulai dari Mesias dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, bahwa dalam perjanjian lama dan Kristus dalam perjanjian baru juga selalu dikaitkan sebagai pembebas. Jadi kematian Kristus di kayu salib adalah suatu wujud atau tindakan Allah untuk menebus dosa-dosa manusia terkait akibat dosa, yaitu maut. Jadi sekarang juga kita masuk dalam yang kedua, yaitu soteriologi. Soteriologi artinya adalah sebagai ajaran tentang bagaimanakah keselamatan itu. Jadi soteriologi ini sangat berarti, yaitu kebebasan dari suatu yang mengikat atau membatasi, dan kemudian berarti suatu pembebasan yang selalu memberikan keluasan dan kelapangan kepada manusia. Jadi dengan demikian juga soteriologi ini juga merupakan istilah Alkitab yang mengatakan bahwa mengarahkan kita ke dalam pembahasan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus, atau dengan kata lain, soteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip keselamatan dalam Yesus Kristus. Alasan mengapa kita mempelajari soteriologi ada dua, yaitu karena adanya perbedaan agama, dan yang kedua karena adanya ajaran yang sesat. Membahas satu persatu, yaitu pertama karena adanya perbedaan agama. Ini timbul karena adanya perbedaan agama, yaitu di Indonesia sendiri terdiri atau agama yang diakui pada saat ini adalah hanya 5. Otomatis 5 agama tersebut juga mempunyai ajaran yang sangat berbeda-beda dan mempunyai pemahaman tentang keselamatan yang berbeda-beda. Dan yang kedua adalah karena adanya ajaran yang sesat. Seperti yang tersebar pada saat ini bahwa mengatakan Yesus itu bukan Allah, Yesus itu adalah manusia. Jadi tidak mungkin Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa. Dengan alasan inilah
kita belajar tentang keselamatan dan bukti-bukti yang jelas bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya bagi kita pada saat ini adalah bahwa dengan kita belajar mengenai kristologi dan soteriologi, sehingga kita dapat mengetahui siapakah Kristus itu yang sebenarnya. Karena Kristus itu rela menderita bagi kita sebagai umatnya manusia demi menebus dosa-dosa kita. Jadi demikianlah materi yang bisa saya paparkan kepada kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.